Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang pada acara Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini Rabu 7 Juli 2021. Pada bacaan pertama hari ini dari kitab Kejadian, kita mendengar tentang Yusuf. Yusuf adalah satu dari 12 anak Yakub. Yakub itu yang kemarin pada tanggal 6 Juli ya, kita dengar bagaimana Yakub ini diubah namanya menjadi Israel. Jadi Israel sekarang itu dulu adalah Yakub. Ya, Israel sekarang dengan 12 suku itu berasal dari 12 anak keturunan Yakub itu. Nah, saudara-saudara Yusuf dulu menjual Yusuf ini ya kepada pedagang Mesir karena mereka iri ya. Yakub sangat menyayangi Yusuf, selalu memanjakan. Akhirnya saudara-saudaranya cemburu, iri, dan akhirnya mereka juallah Yusuf kepada orang Mesir. Tapi berkat Allah selalu menyertai Yusuf ini. Dia bukan jadi hilang dari peredaran, bukan jadi lenyap, tetapi dia eksis bahkan maju terus. Tadi kita mendengar bagaimana di dalam bacaan pertama itu Yusuf sudah menjadi pejabat tinggi di Mesir. Dia dipercayakan oleh penguasa Mesir mengurusi persediaan makanan untuk menanggulangi kelaparan pada zaman itu. Ya, masa paceklik, kelaparan melanda seluruh Mesir katanya, sampai ke tempat orang tua dan saudara-saudaranya tinggal, ya, dulu disebut Dotan, ya, itu pun juga dilanda oleh kelaparan. Akhirnya mereka pun terpaksa juga mencari makanan ke Mesir. Dan disitulah saudara-saudaranya itu berjumpa dengan Yusuf. Nah, saudara-saudara yang terkasih, jadi Yusuf ya, dia berperan sebagai penyelamat keluarganya, penyelamat bangsa Mesir, dan penyelamat seluruh bumi katanya, yang juga memang kekurangan dan kesulitan makanan pada waktu itu. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam bacaan Injil tadi ya, kita mendengar bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya. Murid-muridnya sebanyak 12 orang. Mereka berbeda sifat, berbeda karakter, ya. Pernah mereka berselisih,
Ya, pernah juga mereka mempersoalkan siapa yang akan menduduki tempat terhormat di sisi kanan Allah di surga. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang biasa. Ya, mereka dipilih oleh Yesus menjadi murid-muridnya dari berbagai latar belakang, berbagai watak, tetapi mereka punya satu tugas dan peran, ialah mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Inilah yang harus mereka sampaikan kepada orang-orang, ya mula-mula itu kepada orang-orang yang dibatasi, orang-orang Yahudi saja, tetapi kemudian tentu saja sampai ke semua manusia di segala penjuru. Sesudah Yesus wafat, ya kita lihat bagaimana rasul-rasul, ada yang sampai ke India, ada yang sampai ke Roma, ada yang tinggal di Yerusalem dan sebagainya. Jadi mereka diberi peran dan tugas menyelamatkan manusia dengan mewartakan kerajaan Allah sudah dekat. Tadi Yusuf ya diberi peran menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan bangsa Mesir dan seluruh bumi melalui pemberian makanan. Sekarang rasul-rasul diberi peran menyelamatkan manusia dan dengan mengingatkan mereka kerajaan Allah sudah dekat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita pun ya dalam skala tertentu, dalam lingkup tertentu diberi peran, ditugaskan untuk menyelamatkan. Dan kita berbeda-beda semuanya, ya. Beda watak, beda latar belakang, beda tugas, pekerjaan dan sebagainya kan, cara bicara dan sebagainya. Tetapi satu tugas peran kita yang diberikan oleh Tuhan kepada kita ialah menyelamatkan orang-orang dalam lingkup kita, termasuk anak-anak yang diserahkan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bisa macam-macam cara, bisa macam-macam sesuai dengan watak, sifat dan kepandaian kita. Tetapi yang penting ialah bahwa kita dengan sepenuh hati membuatnya, dengan setia kepada panggilan dan tugas kita, menyelamatkan mereka. Yang penting saudara-saudara ialah bahwa kita melaksanakan tugas dengan maksimal, dengan semampu daya kita. Yang penting kita tidak menjadi pengkhianat. Tadi disebut juga dalam bacaan Injil kan ada satu murid yang mengkhianati dia, Judas Iskariot. Kita perlu setia di dalam tugas kita sebatas kemampuan kita. Yang kita dilarang ialah mengkhianati ya orang yang dipercayakan, ya yang ditugaskan untuk kita selamatkan. Saya mau menutup renungan ini dengan satu contoh nyata dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Yakni seorang penyanyi yang saya kagumi, Cody Lee. Dia orang yang buta dan autis. Tetapi ibunya yang menyadari bahwa anaknya punya kekurangan seperti ini, menyadari pula bahwa harus dia buat sesuatu untuk masa depan anaknya ini. Harus dia buat dan upayakan. Bagaimana nanti kalau anaknya itu tidak mempunyai suatu kemampuan, tidak bisa hidup mandiri. Kalau dia tidak ada lagi, kalau mamanya tidak ada lagi, pastilah anaknya itu akan terlantar dan merana. Dan dia berjuang bagaimana membuat supaya anak itu punya sesuatu yang bisa membuatnya berharga. Dan akhirnya
dipergunakannya untuk masa hidupnya selanjutnya. Jadi dia mau mendidik, melatih anak ini supaya bisa bernyanyi, dan kan dia tahu anak itu ada bakat kan menyanyi. Lalu kemudian melatihnya juga main organ, ya mungkin dengan bantuan pelatih-pelatih yang lain, tetapi semuanya adalah karena upaya dan prakarsa memaknya ini. Dan itu semua diutarakan oleh ibunya ini pada waktu pertama kali muncul di America Got Talent, ya ini suatu acara rupanya di Amerika yang mengumpulkan seluruh bakat-bakat dari penjuru dunia untuk ditampilkan. Jadi karena Connie Lee ya akhirnya berhasil dididik oleh ibunya ini, ya tahun 2019 dia menjadi pemenang di dalam acara itu, saudara-saudari. Dan lagu yang ditampilkannya itu yang saya sukai, lagu itu ya You Are the Reason. Ini dikarangnya khusus untuk ibunya yang betul-betul dia rasa telah menyelamatkan dia. Dan engkaulah alasan, katanya kan, untuk hidupku. You are the reason. Ya, jadi saya kutip beberapa kalimat ya dari lagu Connie Lee itu, wah sangat bagus kan. I'll climb every mountain. Aku akan memanjat, mendaki semua gunung, katanya. Swim every ocean. Merenangi semua lautan. Just to be with you. Ya, sekedar supaya bersama engkau tetap. Because I need you. Karena aku butuh engkau. Just to see, katanya. Ya, aku mau menyaksikan, katanya. Aku tetap mau menatap. Aku tetap mau melihat, menyaksikan. Ya, you are the reason. Engkau adalah alasan bagi hidupku. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, alangkah baiknya bila banyak orang yang sungguh-sungguh mengalami dalam hidupnya bahwa kita entah melalui kata atau perbuatan kita pernah menyelamatkan mereka. Mereka akan mengatakan kan, aku ingat kata-kata Bapak itu, perbuatan Bapak itu yang pernah menyelamatkan hidup. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita diberi peran untuk menyelamatkan dalam batas-batas lingkup kita, batas-batas kemampuan kita. Mari kita usahakan maksimal dalam kehidupan kita ini. Amin.